Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya membuat video, yaitu video presentasi, karena ini adalah tugas UTS dari dosen saya, yaitu Bu Nikmah MPD, dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini saya akan membahas yang dibahas teman kami, yaitu kelompok 7 dengan tema Islam dan globalisasi serta isu-isu dalam kontemporer. Baiklah, tanpa kita membuang-buang waktu, saya akan menjelaskan nggak sedikit sih, maksudnya agak lumayan banyak tentang apa itu Islam dan globalisasi serta isu-isu Islam kontemporer. Baiklah, kita mulai saja ya. Pertama, Islam dan globalisasi merujuk pada hubungan antara Islam sebagai agama dan tradisi dengan fenomena globalisasi, yaitu proses yang meningkatkan saling ketergantungan antara negara, budaya, ekonomi, dan teknologi di seluruh dunia. Globalisasi dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan muslim, baik secara positif maupun negatif. Pengaruh globalisasi terhadap Islam itu apa-apa aja sih? Oke. Mungkin salah satunya ini, teknologi dan penyebaran informasi. Teknologi komunikasi dan internet telah memudahkan penyebaran pengetahuan Islam ke seluruh dunia. Akses terhadap literatur Islam, ceramah, dan informasi keagamaan menjadi lebih mudah diakses. Yang kedua, mobilitas sosial dan ekonomi. Globalisasi telah membuka peluang bagi umat Islam untuk berinteraksi dengan berbagai budaya dan berpartisipasi dalam ekonomi global. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk memperkuat jaringan bisnis internasional dan kolaborasi antar umat. Yang ketiga, identifikasi dan budaya. Globalisasi juga mempengaruhi budaya dan identitas muslim. Beberapa umat muslim merasa bahwa nilai-nilai tradisional mereka sedang terancam oleh budaya global yang bersifat sekuler dan materialistik, sehingga memunculkan kekhawatiran akan kehilangannya nilai-nilai keagamaan. Yang keempat, radikalisasi dan Islamofobia. Di sisi lain, globalisasi juga mempercepat penyebaran narasi radikalisme. Sementara sentimen Islamofobia di berbagai negara semakin meningkat seiring dengan kekhawatiran terhadap terorisme. Oke, kita lanjut yang tentang isu-isu Islam kontemporer dalam konteks globalisasi. Yang pertama, pluralisme dan toleransi beragama, yaitu globalisasi mendorong interaksi antar agama yang lebih intens. Ini menyebabkan diskusi mengenai bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan masyarakat multikultural yang menghargai pluralisme dan toleransi. Yang kedua, hak-hak perempuan dalam Islam. Isu-isu mengenai hak-hak perempuan seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan politik serta menjadi topik perdebatan. Yang ketiga, globalisasi meningkatkan perhatian terhadap kesetaraan gender di berbagai negara Islam. Yang kelima, demokrasi dan politik Islam. Dalam era globalisasi, ada peningkatan diskusi mengenai kompatibilitas Islam dengan demokrasi. Beberapa negara mayoritas muslim berusaha mencari jalan tengah antara penerapan nilai-nilai Islam dan sistem demokrasi modern.
Yang keenam, ekonomi syariah. Globalisasi juga membawa perhatian pada pengembangan ekonomi Islam, termasuk perbankan syariah dan investasi halal, yang berusaha menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam dunia global. Yang ketujuh, krisis kemanusiaan dan fungsi Islam. Perang, konflik politik, dan krisis ekonomi di berbagai negara mayoritas Muslim telah menyebabkan gelombang pengungsi ke berbagai negara. Globalisasi telah mempermudah perpindahan manusia, tetapi juga memunculkan tantangan integrasi yang penerimaan di negara-negara tujuan. Oke, kita lanjut pembahasan tentang tantangan dan peluang. Pertama, tantangan identitas. Menurutnya itu mungkin gini, bagi umat muslim, mempertahankan identitas agama di tengah arus globalisasi yang membawa nilai-nilai liberal dan sekuler menjadi tantangan tersendiri. Ada kekhawatiran tentang asimilasi budaya yang dapat mengurangi nilai-nilai agama. Yang kedua, peluang dan dakwah dan pendidikan. Globalisasi membuka pintu bagi penyebaran ajaran Islam ke seluruh dunia melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan pendidikan internasional. Umat muslim dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperkuat komunitas dan penyebaran ajaran agama secara damai. Yang ketiga, dalam konteks globalisasi, Islam menghadapi tantangan-tantangan baru yang menurutnya adanya dialog dan adaptasi, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip keimanan yang kokoh. Kita lanjut pembahasan tentang isu gender dalam Islam adalah topik yang kompleks dan sering kali memicu perdebatan. Dalam konteks ini terdapat beberapa aspek penting dalam yang perlu diperhatikan. Salah satunya pandangan Al-Quran dan hadis. Banyak ayat dalam Al-Quran menekankan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Namun penafsiran terhadap teks-teks ini dapat bervariasi. Beberapa pemikiran muslim berargumen bahwa Islam mendukung kesetaraan gender, sementara yang lain menyoroti perbedaan peran antara pria dan wanita. Yang kedua, peran sosial. Dalam masyarakat muslim tradisional, seringkali terdapat perbedaan-perbedaan berdasarkan gender. Wanita seringkali diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak, sementara pria diharapkan menjadi pencari nafkah. Yang ketiga, feminisme muslim. Ada gerakan feminisme di kalangan perempuan muslim yang berusaha untuk menafsirkan kembali teks-teks suci untuk mendukung hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Mereka menekankan bahwa banyak ajaran Islam dapat diinterpretasikan untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Yang keempat, praktik budaya vs ajaran agama. Banyak praktek yang dianggap sebagai bagian dari Islam sebenarnya lebih berkaitan dengan budaya setempat. Ini seringkali memengaruhi bagaimana gender diperlakukan dalam konteks sosial dan agama. Yang keempat, perubahan sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, ada peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan di banyak negara muslim. Dengan semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Oke, pembahasan berikutnya. Islam memiliki pendekatan yang kuat terhadap lingkungan hidup. 1. Tajwid dan keterhubungan. Salah satunya konsep tauhid atau keesaan Allah, menekankan bahwa semua ciptaan saling terhubung.
Hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Quran. Kedua, sumber Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 6 dari 38 ayat menyatakan bahwa semua makhluk hidup di bumi dan di langit adalah komunitas yang sama. Dua, khalifah. Salah satunya manusia diangkat sebagai khalifah atau penjaga bumi, yang berarti memiliki tanggung jawab untuk merawat lingkungan. Yang sumber Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2 dari 30 ayat menjelaskan peran manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan kerusakan. Islam melarang kerusakan dan penyelewangan terhadap sumber daya alam. Bersumber dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 2 dari ayat 205 dan surat Al-A'raf ayat 7 dari ayat 31 menekankan bahwa perusakan dan pemborosan adalah tindakan yang dilarang. Yang keempat, penggunaan sumber daya secara bijak. Islam mengajarkan penggunaan sumber daya dengan bijaksana dan tidak berlebihan. Bersumber dari Al-Quran, surah Al-Isra ayat 17 dari ayat 31 menunjukkan bahwa pemborosan tidak disukai Allah. Yang kelima, kesadaran lingkungan. Ulama dan aktivis muslim kini semakin mendorong kesadaran tentang isu-isu lingkungan, merujuk pada ajaran Islam, bersumber dari fatwa dan tulisan oleh organisasi-organisasi muslim seperti Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences. Yang keenam, praktik ramah lingkungan. Praktik seperti penghijauan dan perlindungan hewan dipromosikan dalam ajaran Islam. Itu bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW seperti yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mengajarkan perlunya menanam pohon dan merawat lingkungan. Yang ketujuh, perubahan iklim dan tindakan global. Organisasi internasional dan konferensi seperti COP memfasilitasi diskusi tentang peran Islam dalam menghadapi perubahan iklim. Bersumber dari Deklarasi Konferensi Islamic Climate Change Summit 2015 yang menekankan tanggung jawab Islam dalam isu lingkungan. Oke, pembahasan berikutnya. Islam dalam teknologi memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Itu satunya warisan ilmiah. Banyak penemuan di bidang matematika, astronomi, dan kedokteran berasal dari ilmuwan muslim. Misalnya Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Al-Jabar, dan Ibnu Sina atau Avicenna terkenal dalam bidang kedokteran. Yang kedua, pemikiran etis. Dalam Islam, penggunaan teknologi harus sejalan dengan prinsip etika. Ini mencakup tanggung jawab sosial dan moral dalam penggunaan teknologi modern, seperti di bidang bioteknologi dan informasi. Yang ketiga, inovasi dan modernisasi. Di era kontemporer, banyak negara muslim berusaha untuk memanfaatkan teknologi untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Misalnya program-program inovasi di negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Turki. Yang keempat, edukasi dan penelitian. Banyak universitas di negara-negara muslim kini fokus pada penelitian teknologi dan sains dengan adanya kerjasama internasional. Oke, sekian presentasi dari saya. Itu bersumber dari beberapa buku, yaitu Narseyed Hossein, itu Islam and Science, Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality, dan Hossein M. The Role of Islamic Culture in Technology Development, dan Rashid Rosdi yaitu Islamic Science
a historical perspective. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah tentang pemahamannya, tolong dibantu menjelaskan lebihnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.